Pasien dalam pengawasan atau PDP berinisial EY di Desa Pulau Bang Trieng, Kabupaten Aceh Utara, sudah dinyatakan negatif dari virus corona atau COVID-19. Hal tersebut diketahui dari hasil uji swab yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 Aceh Utara, Andre Prayuda, pada tanggal 1 April 2020. Dikutip dari Kompas.com, Andre mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan hasil tes kepada camat dan seterusnya ke kepala desa. Diberitakan sebelumnya jenazah EY sempat dibungkus plastik oleh tim medis Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Namun sesampainya di desa, bungkus plastik itu justru dibuka dan jenazahnya dimandikan. Setelah peristiwa itu, seluruh orang yang terlibat prosesi pemandian jenazah langsung disemprot disinfektan. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing untuk pencegahan penularan virus corona. Namun saat itu pihak keluarga meyakini bahwa pasien tersebut meninggal akibat infeksi empedu bukan COVID-19. Dengan keluarnya hasil tes, Andre pun mengaku pihaknya bisa bernafas lega. Selain itu, ia turut mengimbau agar masyarakat yang berada di luar Aceh tidak kembali ke provinsi tersebut. Apabila harus kembali ke Aceh Utara, maka pendatang diharapkan melapor ke gugus tugas di tingkat desa dan juga kecamatan. Hal itu perlu dilakukan agar pemantauan kondisi kesehatan dapat lebih mudah. Saya ingin menyampaikan untuk memberikan kepastian informasi yang sudah beredar di masyarakat tentang seseorang yang sedang dirawat di RICU Rumah Sakit Umum Zainal Abidin menghembuskan nafas terakhir pada jam 12.45 tadi siang. Dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal, tugas dari kantornya ke Surabaya pada tanggal 3, kemudian juga ke Bogor, ya. Kemudian pulang ke Lok Sumawe karena karyawan PT Arun. Kemudian pada tanggal 16 mereka yang mengeluh demam, kemudian disertai dengan batuk dan sesak, masuk ke rumah sakit PT Arun. Kemudian pada tanggal 20 karena kondisinya semakin memburuk dirujuk ke rumah sakit rujukan Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Nah, kemudian sesampai di rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh, gejala sesak nafas, kemudian dilakukan standar penanganan sesuai dengan SOP pasien dalam pengawasan COVID-19, juga pemeriksaan swab pada hari pertama dan hari kedua, juga pemeriksaan penunjang. Kemudian kondisi pasien setelah dirawat sejak tanggal 20 ternyata semakin memburuk. Pada tanggal 23 Maret pasien mengalami gagal nafas yang disertai dengan penurunan kesadaran, dan pada jam 12.45 tadi pasien dinyatakan meninggal. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan supaya masyarakat tidak salah pengertian bahwa pasien ini belum bisa disimpulkan sebagai pasien yang corona atau pasien yang COVID-19 karena statusnya masih pasien dalam pengawasan. Hasil pemeriksaan laboratorium belum kami terima dari Jakarta, dan nanti kalau sudah ada hasil, biasanya kalau hasilnya positif maka akan diumumkan oleh juru bicara COVID-19 nasional. Kalau hasilnya negatif nanti dikirimkan kepada kami di Aceh. Kapan Pak hasilnya bisa kita ketahui Pak? Tadi pagi Pak Kadis Kesehatan sudah berkomunikasi dengan Litbangkes Jakarta untuk berusaha mendapatkan hasil, tapi belum juga dapat hasilnya. Kapan ada informasi Pak Anif kapan akan dapat hasilnya? Biasanya 3-4 hari. 3 atau 4 hari. Ini belum ada hasil. Saya harapkan hari ini rupanya belum dapat. Jenazah korban jenazah masih di sini Pak, belum di. Masih lagi proses untuk dibawa pulang ke Untuk penanganan pemakamannya seperti apa Pak? Apakah seperti biasa ataupun kita lakukan safety? Ini karena kita sudah curiga ke COVID-19, jadi penanganan kita anggap seperti yang sudah positif. Walaupun memang belum tahu. Jadi kita asumsikan ini pasien positif. Jadi semua prosedur protokol penanganan jenazah COVID-19 ini kita lakukan. Barangkali karena saya sampaikan sekali lagi,
karena ini hasil laboratorium belum kita peroleh, kita belum simpulkan sebagai pasien positif COVID-19. Namun untuk menjaga perlakuan terhadap jenazah almarhum itu akan diperlakukan sebagaimana pasien COVID-19. Tetapi saya tekankan sekali lagi, diperlakukan sama sebagai pasien COVID-19 untuk menjaga proses penularan, jangan sampai nanti kita sesali setelah ada hasil yang positif. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.